Shalom sahabat CS dimanapun Anda berada, saya sangat bersuka cita bisa menjumpai Anda untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada kesempatan kali ini berjudul Hedonic Treadmill. Apa itu Hedonic Treadmill? Nah, ini kita akan bahas Hedonic Treadmill. Sebelum saya melanjutkan, bagi saudara yang baru pertama kali menyaksikan firman Tuhan melalui tayangan channel saya ini, saudara langsung subscribe. Subscribe itu gratis, saudara. Jangan lupa, bagi saudara semua yang diberkati, saudara bagikan kepada yang lain, supaya yang lain pun diberkati Tuhan. Haleluya, puji Tuhan ya. Terima kasih kepada saudara yang setia mengikuti firman Tuhan melalui channel saya ini. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan, bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan. Hedonic Treadmill, Yakobus 4 ayat 1 sampai 3. Saya akan bacakan buat kita semua. Dikatakan begini, ayat 1 Yakobus 4. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Ini sebuah pertanyaan. Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Saudara perhatikan di situ. Datangnya sengketa, pertengkaran, itu dikatakan dari hawa nafsumu, saling berjuang di dalam dirimu, dalam tubuhmu. Ini seperti yang kita katakan dalam 1 Yohanes 2 ayat 16. Keinginan daging, keinginan mata, nah itu berbahaya buat kita semua. Bahkan Paulus mengatakan, aku ingin melakukan yang baik, yang jahat yang aku lakukan. Nah itu keinginan daging atau yang saling berjuang, hawa nafsu yang saling berjuang dalam tubuh kita. Dan itu masih ada di dalam diri setiap orang percaya. Apabila keinginan itu dibuahi, itu akan melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, dia akan melahirkan maut. Jadi betapa bahayanya hawa nafsu atau keinginan daging ini, saudara sekalian. Nah ayat 2 dikatakan, kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Saudara lihat di sini, tidak memperoleh apa-apa, tidak mencapai tujuan. Yang ada adalah bertengkar, berkelahi. Itu hawa nafsu, keinginan daging yang ada dalam diri kita, yang berjuang, yang berperang. Itulah sebabnya saudara sekalian, kita harus menaklukkan keinginan daging itu bersama dengan Roh Kudus. Jika tidak, ini akan berbahaya, akan membuahkan dosa. Nah ayat 3 dikatakan, atau kamu berdoa juga, berdoa, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Jadi berdoa untuk mendapatkan keinginan itu, tapi tidak menerima apa-apa, tidak mendapat apa-apa. Dijelaskan karena kamu salah berdoa. Apa salahnya? Sebab yang kamu minta itu, yang kita minta, yang diminta itu, hendak kamu habiskan untuk, perhatikan, memuaskan hawa nafsu. Jadi kalau di sini yang berbahaya adalah hawa nafsu. Nah, yang menarik saudara sekalian, kata hawa nafsu di sini dari bahasa Yunani, Alkitab Perjanjian Baru bahasa Yunani, itu dari kata hedone. Hedone ini menjadi hedonis. Hedonis. Hedone itu artinya pleasure, especially sensuous pleasure. Jadi kesenangan, terutama kesenangan yang bersifat kenikmatan sensual. Nah, yang menarik saudara sekalian, dari hedone ini, hawa nafsu ini, itu menjadi hedonistik. Hedonistik itu adalah suatu gaya hidup atau paham yang menekankan pada pencarian kesenangan dan kenikmatan sebagai tujuan utama dalam hidup seseorang. Itu hedonis, gaya hidup hedonis. Ya, pahamnya disebut hedonisme. Ya. Jadi orang yang menganut paham hedonisme cenderung mengutamakan kepuasan pribadi, ya, menghindari hal-hal yang dianggap menyakitkan atau yang tidak menyenangkan. Yang dicari adalah pleasure, kesenangan. Dan ini ciri dari manusia akhir zaman, seperti yang Paulus katakan kepada anak rohaninya dalam 2 Timotius 3 ayat 4. Di situ dikatakan begini, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, ini ciri-ciri manusia akhir zaman, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Itu ciri manusia akhir zaman. Nah, terjemahan King James mengatakan begini untuk ayat yang sama, 2 Timotius 3 ayat 4. Traitors, heady, high-minded, lovers of pleasure more than lovers of God. Jadi menuruti keinginan hawa nafsu atau menuruti hawa nafsu itu diterjemahkan menjadi lovers of pleasure. Nah itu dari kata yang ada hubungannya dengan yang tadi hedone. Karena menuruti keinginan atau menuruti hawa nafsu itu dari satu kata namanya philedonos. Philedonos ini dari kata philia. Ya, philia itu kita tahu ya, philos ya.
Philos artinya love. Philia, love. Orangnya philos, artinya lover, pencinta. Kemudian hedone, ya. Hedonos, philedonos, itu dari kata hedone, yang tadi artinya pleasure, kesenangan. Jadi saudara sekalian, philos hedone atau philedonos itu artinya loving pleasure atau lover of pleasure. Nah, ini ciri akhir zaman, manusia akhir zaman, yang hanya ingin menikmati, memuaskan hawa nafsunya atau keinginan dagingnya. Alkitab dengan jelas mengatakan orang yang punya keinginan daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Itu jelas Roma pasal 8 ayat 8 saudara sekalian. Jadi betapa pentingnya kita memperhatikan hal ini. Karena ini bukan saja tadi dikatakan membuat kita tidak kemana-mana, yang membuat kita malah lebih memiliki sifat iri hati, bertengkar dan juga berkelahi. Nah, saudara-saudara sekalian, yang lebih bahaya lagi, orang yang mengikuti keinginan daging, mengikuti hawa nafsu, itu menjadi musuh Allah. Di ayat 4-nya Yakobus 4, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi persahabatan dengan dunia itu salah satunya orang yang cinta, ya, dengan kesenangan, menuruti hawa nafsu, itu bersahabat dengan dunia, itu adalah permusuhan dengan Allah. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Ini musuh berdarah, artinya menyebabkan kematian kekal. Jadi betapa bahayanya orang yang mengikuti hawa nafsunya. Jadi kita harus waspada, jangan sampai menjadi manusia yang namanya philedonos, atau yang disebut lovers of pleasure. Orang yang menuruti hawa nafsu, lover of pleasure, philedonos, itu dia akan berada di dalam satu area namanya hedonic treadmill. Nah, apa itu hedonic treadmill? Hedonic treadmill, kita tahu tadi hedonic dari kata hedon, pleasure, nick itu berarti sifat. Kemudian treadmill kita tahu ya, treadmill kita lari atau berjalan tapi tidak kemana-mana. Nah, ini yang disebut dengan hedonic treadmill. Itu konsep yang menjelaskan bahwa tingkat kebahagiaan seseorang cenderung kembali ke titik awal setelah mengalami peristiwa, baik positif maupun negatif. Dalam hal ini hedonic ini adalah kesenangan. Dia akan kembali lagi saudara sekalian. Makanya kalau orang yang hanya menuruti hawa nafsunya, dia ada di dalam hedonic treadmill. Ya, kalau orang berada dalam hedonic treadmill ini sangat berbahaya. Dia menjadi musuh Allah. Untuk itulah kita harus belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada. Seperti di Lukas pasal 3 ayat 14, itu setelah orang menerima Yesus, setelah orang bertobat, itu Yohanes Pembaptis mengatakan begini, dan prajurit bertanya juga kepada Yohanes Pembaptis, dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras, cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Jadi kita harus belajar mencukupkan diri, jangan mengejar kesenangan. Asal ada makanan, pakaian, cukuplah. 1 Timotius 6 ayat 8. Bahkan Yesus mengajarkan serigala punya liang, burung punya sarang, tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Ini Matius 8 ayat 20. Jadi jelas jangan mengejar kesenangan. Karena kesenangan itu, hawa nafsu itu tidak akan pernah puas. Dia akan kembali lagi ke titik awal. Dan terus menerus. Sehingga kita tidak memperoleh apa-apa atau kita tidak kemana-mana. Bahkan bisa membinasakan. Karena ini adalah permusuhan berdarah. Dikatakan 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 9, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Jadi kita harus berkata cukup. Jangan ikuti keinginan hawa nafsu, keinginan daging itu. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Jadi itu jelas. Ya. Makanya ayat 8-nya asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi perhatikan, mereka ingin kaya terjatuh dalam pencobaan. Keinginan kaya itu juga karena didorong ada rasa ingin memuaskan hawa nafsu. Ke dalam jerat dan ke dalam berbagai nafsu tadi. Yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ingat saudara sekalian, kalau kita hanya menuruti keinginan daging, hawa nafsu kita ada dalam hedonic treadmill yang akhirnya tidak kemana-mana, bahkan ini akan membinasakan kita. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.